Jadi tidak kepikiran bisa S2 dari kelanceng dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai sekarang. Support dari ibu itu ya membantu tadi membuatkan benih tadi, sama pertama yang modal saya, tapi modal saya habis untuk biaya UKT, akhirnya yang modal ibu gitu. Jadi saya memilih kelanceng ini karena potensinya sangat besar. Selain potensi tidak menyengat dan mudah dipelihara, selain itu juga menghasilkan banyak manfaat. Nama saya Ahmad Farid Indra Gunawan. Saya adalah owner bagian pemasaran dari madu kelanceng ceper. Dan ini adalah ibu saya, owner juga untuk bagian produksinya. Awalnya saya resign dari pekerjaan saya di Jakarta dan memulai usaha pada tahun 2016 akhir. Mas Hendra resign terus belajar di UGM. Di UGM tanya sama ibu, lah nanti biayanya dari mana? Nanti biayanya dari Allah. Akhirnya saya pembolang, terus setor ke sini dulu itu juga masih murah, Mas. Murah, benihnya bagus-bagus. Cuma lihat anak saya menata kelanceng di kotak-kotak itu. Cuma beberapa hari lagi ngopo le? Noto kelanceng Bu, lah piye didol ngono. Lah sesuk nek Bu sing noto wae. Oh iya. Kula mboten diwuruhi karo Mas Hendra, tapi cuma lihat sudah bisa. Akhirnya anak saya sekolah saya buatkan benih. Banyak, Mas. Kalau habis dari kantor saya masak, setelah masak buatkan benih. Mas Hendra di kotak-kotak itu habis asar itu. Maghrib selesai. Itu saya punya benih bagus-bagus sekali. Itu saya buatkan sampai 100-200 kotak, Mas. Itu di belakang penjualannya dari online itu Mas Hendra hari Sabtu sama Minggu menjual benih. Iya Mas Hendra ya? Iya, saya pasarkan lewat berbagai media sosial, yaitu Instagram, Facebook, iya. dan YouTube, segala macam media online. Iya. Jadi saya pasarkan, alhamdulillah. Satu kotaknya itu dulu kecil, Mas, kecil saja bisa laku 150.000 malahan. Malah ini besar itu sekarang juga masih tetap harganya 150.000. Sebenarnya saya jual 175, tapi ya sudah wong 150 sudah sisanya banyak seperti itu. Terus Mas Hendra memasarkan juga banyak sekali pesanan madu untuk sekolah Mas Hendra sampai selesai S2 di UGM itu dari hasil kelanceng sama penjualan madu ini, dan bisa untuk ekonomi keluarga, kan saya sudah pensiun, Mas. Jadi tidak kepikiran bisa S2 dari kelanceng dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai sekarang. Support dari ibu itu ya membantu tadi membuatkan benih tadi, sama pertama yang modal saya, tapi modal saya habis untuk biaya UKT, akhirnya yang modal ibu gitu. Saya ngejualin aja dari kos-kosan itu sambil bisa dijual jarak jauh bisa. Ya, jadi alhamdulillah ini madu kelanceng itu adalah bisnis yang menjanjikan ya. Dari koloni lebah itu misalnya kita tidak usah memberi pakan. Peliharaan yang tidak usah memberi pakan itu satu-satunya lebah. Itu cari makan sendiri dan menghasilkan emas cair. Jadi emas cair. Emas cair dan emas hitam. Emas hitam itu apa? Propolis. Emas cair itu madu gitu. Jadi selain tidak perlu memberi makan, asalkan kita rajin merawat saja, dia akan memberi manfaat. Manfaatnya apa? Madu dan propolis, serta kita juga melalui pecah koloni, kita juga bisa menghasilkan koloni baru yang bisa untuk dijual lagi. Serta dari madu ini juga menghasilkan bee pollen yang berguna untuk menyuburkan kandungan. Jadi madu itu masih blue ocean ya. Blue ocean itu belum banyak pesaing kalau lebah kelanceng ini khususnya. Jadi saya memilih kelanceng ini karena potensinya sangat besar. Selain potensi tidak menyengat dan mudah dipelihara, selain itu juga menghasilkan banyak manfaat.
Jadi kelanceng itu emang ATM, green ATM ya. Green ATM itu kita apabila nggak punya uang cukup panen madu dan dijual ke tetangga. Itu yang paling mudah. Meresnya itu jangan terpisah, tapi meresnya di depan mata pelanggan biar udah pasti asli gitu. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Jadi yang bisa dijual adalah propolis padat. Propolis padat itu per kilonya ya 200.000. Habis itu madunya kita harganya 150 pasaran maksimalnya gitu. Dan koloni kita juga bisa jual, serta bipolennya. Bipolen itu yang serbuk sarinya itu bisa dijual juga. Sama kita juga misalnya kita sudah pinter budidaya, kita bisa menjual edukasi gitu. Untuk edukasi lebah non sengat gitu. Intinya kelanceng itu budidayanya sangat mudah dan murah, tidak perlu memberi pakan, cukup ditaruh saja menghasilkan madu gitu. Dihindarkan dari semut. Siapa yang mengonsumsi madu itu sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an bahwa madu itu adalah obat segala macam penyakit di An-Nahl. Itu sudah jelas bagi yang meyakini. Tapi maraknya beredar madu palsu sekarang, kita perlu ternak koloni kelanceng sendiri agar kita memperoleh madu asli dari kebun sendiri. Untuk pemasaran kita menggunakan teknik-teknik marketing Facebook Marketplace ya. Di Facebook Marketplace itu kita bisa langsung potret, langsung kasih deskripsi, langsung jual. Itu cukup mudah karena di Facebook itu bisa disebar ke forum-forum yang terdekat serta cepat laku di Facebook Marketplace. Untuk hasil dari madu kelanceng ini sangat-sangat besar ya. Intinya bisa S2 di UGM, punya tabungan, bisa nyicil mobil, sama kebutuhan rumah tangga. Intinya jangan ragu-ragu untuk memulai bisnis, entah reseller atau peternak atau produsen. Intinya segala macam bisnis bila ditekuni akan berhasil itu. Motivasi saya untuk pengusaha pemula atau pebisnis pemula, jangan takut nggak ada modal. Apabila nggak ada modal, kita bisa zaman sekarang bisa mempelajari marketing online untuk menjualkan produk-produk dari orang lain. Cuma modal HP saja. Jadi tidak modal uang banyak, tapi cukup modal HP saja sudah bisa menjadi miliarder. Dan apabila ada yang membutuhkan jasa pelatihan lebah non sengat, kita menyediakan jasa pelatihan serta edukasi lebah non sengat. Bagi yang ingin mengunjungi Madu Kelanceng Ceper, alamat kita ada di Dukuh Karangmojo, RT 2 RW 7, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau bisa hubungi nomor berikut 085216625426. Terima kasih Bunda karena telah membantu bisnis kelanceng ini. Semoga bisnis kelanceng ini berjalan bisa berkah, barokah. Saya haturkan terima kasih pada Ibunda, pada Bapak, Mas Hendra, sekeluarga telah memfasilitasi bisnis madu ini sampai saya selesai kuliah S2.